dari hidup kita. Dia hanya berjarak beberapa jengkal dari telapak kaki kita. Karena Allah yang mendekatkannya ke dalam kehidupan kita. Dan Allah yang mendekatkan air itu mampu untuk membuatnya turun sejauh-jauhnya. Sehingga di permukaan bumi habis air dan tak ada yang bisa mencapai air. Apa yang akan terjadi menurut kalian? Dan semua kita tahu jawabannya. Hitungan hari akan berhenti kehidupan di permukaan bumi. Makhluk hidup akan berhenti hidup. Manusia akan bertumbangan dan bergelimpangan menjadi mayat. Berhenti kehidupan di darat. Dan tak ada kehidupan di laut karena airnya pun sudah tiada. Padahal yang Allah cabut hanya satu nikmatnya. Lihat bagaimana rahmat dan nikmat Allah yang tiada tara, tiada terhingga, luar biasa, bernama nikmat air. Saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Itulah ketergantungan kita yang sangat teramat hebat. Dan saya mengatakan ketergantungan 100% dalam kehidupan kita kepada rahmat dan nikmat Allah. Tanpanya kita akan mati. Tanpanya kita tidak bisa hidup. Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Allah yang tidak melakukan itu walaupun ia mampu melakukannya. Karena kasih dan sayangnya kepada kita, hamba-hambanya. Walau kita masih suka melakukan hal yang tidak dia sukai. Walaupun kita masih mencintai hal yang dia benci. Walaupun rahmat dan nikmat yang ia berikan kepada kita masih kita gunakan untuk berbuat maksiat. Namun Allah tak berhenti menyayangi kita, merahmati kita. Karena dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia mengasihi dengan kasih sayang yang sempurna. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menghambakan diri kepada Allah dengan penghambaan yang sempurna, di mana tidak ada lagi yang lebih mahir menghambakan dirinya kepada Allah lebih daripada Rasul Allah Muhammad bin Abdullah salawatu rabbi wa salamu alaihi. Sehingga dengan penghambaan dirinya yang luar biasa kepada Allah, Allah pun sangat cinta kepadanya dan menjadikannya hamba yang paling dia cintai. Dan menjadi hamba biasa, bukan penguasa. Namun memiliki agama lebih dicintai Allah. Oleh karena itu Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diberikan kepadanya pilihan menjadi hamba dan rasul, menjadi rakyat biasa dan menjadi rasul, atau menjadi raja namun hanya nabi dan bukan rasul. Yang dipilih oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah apa yang mungkin akan kita pilih sekiranya tawaran itu Allah berikan kepada kita. Dan itu tidak mungkin.
Tapi sekiranya dan seandainya tawaran itu diarahkan kepada kita, kita akan memilih hidup di dunia kaya raya menjadi raja dan nabi. Dan kita menganggap itulah yang paling afdal di dunia, hidup kaya raya, menjadi raja, dan hidup di akhirat pasti selamat dan ke surga Allah tabaraka wa ta'ala yang tiada tara nikmat yang ada di dalamnya. Namun ternyata pilihan Rasul kita bukan itu. Namun pilihan Rasul hidup di dunia abdan, menjadi hamba, menjadi rakyat jelata yang bukan raja. Namun menjadi Rasul. Menjadi hamba, menjadi masyarakat biasa, menjadi rakyat dengan ilmu yang lebih dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada nabi dan raja. Yang demikian itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang paling pandai menghambakan dirinya kepada Allah. Dan penghambaan diri akan lebih sempurna manakala kita menghinakan diri kita kepadanya. Ghayatul khudu' ma'a ghayati dzul. Sangat patuh dan taat dan sangat pandai menghinakan diri kepada Allah yang maha segala-galanya. Inilah jalan Rasul kita tercinta Muhammad bin Abdullah salawatu rabbi wa salamu alaihi, yang hendaknya kita teladani agar kita benar-benar bisa hidup dalam penghambaan diri kita kepada Allah. Saudara-saudariku, para pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, para pemirsa RJ TV, Sahabat Muslim TV, Ahsan TV, Salaf Ittiba, Sunnah Jalan Pasti TV, dan Arbunda Mengaji Prabu Mulih, barakallahu fiikum jami'an. Hari ini adalah hari yang terakhir dari Ramadan 1441 Hijriah. Dan apabila mentari di hari ini tenggelam di ufuk barat di sore nanti, maka Ramadan telah berlalu dan dia tidak akan kembali lagi. Ini yang selalu Anda katakan, tidak akan kembali lagi. Karena Ramadan yang akan datang bukanlah Ramadan yang sekarang, walau dia sama-sama bernama Ramadan. Karena hari Jumat yang lalu bukanlah Jumat yang akan datang, walau namanya sama-sama Jumat. Demikian juga dengan Ramadan. Ramadan yang sekarang adalah 1441 Hijriah. Dan Ramadan yang akan datang bukan Ramadan 1441, namun dia adalah Ramadan 1442. Sementara Ramadan yang 1441 telah berlalu, telah pergi dengan segala amalan kita di dalamnya. Tentu harapannya kita benar-benar bisa memberikan hak Ramadan
dan menunaikan kewajiban kita kepada Allah di dalam bulan Ramadan dengan yang paling maksimal yang bisa kita lakukan dalam penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perbanyaklah permohonan kekinian, karena di akhir-akhir hayat Nabi, perintah itu yang diturunkan Allah Tabaraka wa taala. Di akhir-akhir penghambaan, di akhir-akhir amalan, yang diperintahkan Allah adalah perbanyak memohon ampun dan istighfar. Menjelang detik-detik wafatnya Nabi SAW, Nabi memperbanyak istighfar kepada Allah. Allah Tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran, surat An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath, wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, innahu kana tawwaba." Sabbih bihamdi rabbika, maka bertasbihlah, agungkan Allah, puji Dia, wastaghfir, dan mohonlah ampun kepadanya, innahu kana tawwaba, karena sesungguhnya Dia adalah Rabb yang Maha penerima taubat. Maka Nabi memperbanyak ini di dalam akhir-akhir hayatnya. Demikian juga lafaz pertama yang kita baca pasca selesai melaksanakan kewajiban sholat. Lafaz yang pertama disunnahkan adalah istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. 3 kali. Di penghujung Ramadan ini, perbanyaklah istighfar, mohon ampun kepada Allah yang Maha Pengampun, bertaubat kepada Allah yang Maha menerima taubat, meminta maaf kepada Allah yang Maha Pemaaf atas kekeliruan, kekhilafan, kekurangan yang kita lakukan dalam penghambaan diri kita di bulan Ramadan. Siapa kita? Kita tidak akan melaksanakan ibadah dengan semaksimal yang dilaksanakan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sore hari kita belanja untuk satu yang kita gunakan berbuka puasa. Di sana sini mas, di tengah saudara-saudari kita yang belum berhenti berbuat maksiat walau di bulan Ramadan. Semoga permohonan ampun dan maaf kita kepadanya di penghujung Ramadan membuat Allah memaafkan kekhilafan, kekeliruan, kekurangan, kealfaan yang kita lakukan dalam melaksanakan Ramadan 1441 Hijriah ini. Saudaraku, saudariku muslimin dan muslimat, para pemirsa Asil TV dan para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakum. Pertemuan ini adalah pertemuan yang terakhir. Allah menyuruh bersaksi bahwasanya la ilaha illallah. Ikhwani wa akhwati fid din, ada 30 poin yang dibawakan oleh pengarang kitab Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab dalam 3 dalil yang beliau bawakan yang menunjukkan akan dakwah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada tauhid.
Berkata Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah wa rahimah jami'a ulama'il ummah, fihi masail. Ada beberapa poin-poin di dalam dalil-dalil yang sudah berlalu, yaitu 3 dalil. Al-ula anna da'wata ila Allahi tariqu man ittaba'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin yang pertama, dakwah kepada Allah adalah jalan siapapun yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat yang spesial dari umat Nabi Muhammad adalah yang menyambung dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui mereka estafet dakwah ini berjalan dengan izin Allah. Sebagaimana dakwah Rasul disampaikan kepada para sahabat. Namun para sahabat melanjutkan dakwah itu kepada generasi setelahnya. Generasi tabi'in. Generasi tabi'in melanjutkan dakwah itu kepada generasi berikutnya, tabi'ut tabi'in. Ya, generasi para tabi'ut tabi'in melanjutkan dakwah itu kepada generasi seterusnya. Dan begitu seterusnya, dan begitu seterusnya. Dan inti daripada dakwah itu adalah mengajak kepada Allah. Dan tentunya mengajak kepada Allah dengan menerangkan jalan yang akan mengajak Allah. Karena jalan agama ini adalah jalan menuju Allah. Dan apabila kita berjalan di jalannya dan tidak menyeleweng ke kiri dan ke kanan, maka di ujung jalan ini adalah pertemuan dengan Allah Tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Oleh karena itu jalan syariat Allah sebut jalan menuju Allah. Faman syaa ittakhadha ila rabbih sabila. Qada ila rabbih ma'aba. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Maka jalan dakwah adalah jalan orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan umat yang spesial dari umat Nabi Muhammad adalah para ulamanya yang mengajak kepada ilmu dan mengamalkan ilmu. Poin yang kedua, at-tanbih 'alal ikhlas. Peringatan untuk selalu berikhlas. Lianna katsiran law da'a ilal haqqi fahuwa yad'u ila nafsih. Karena banyak manusia ketika mengajak kepada dakwah yang hak ternyata mengajak kepada dirinya. Mengajak untuk mengikuti dia, bukan mengikuti individunya, dakwah kepada dirinya. Sehingga apa yang dia ucapkan daripada kalimat hak hanyalah tameng. Yang pada dasarnya dia saja mengajak kepada dirinya. A'udzubillahi min dzalik. Dan Rasul dakwah ikhlas, ad-da'watu ilallah, dakwah untuk mengajak manusia kepada Allah, bukan kepada dirinya, bukan juga kepada kelompoknya, bukan juga kepada golongannya, bukan juga kepada yayasannya, bukan juga kepada apapun yang bukan kepada Allah. Maka jadilah hamba-hamba yang ikhlas. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Saya mengajak manusia kepada Allah, bukan kepada diri saya, bukan kepada kabilah saya, bukan kepada kelompok saya. Maka agama ini, agama dakwah kepada Allah, bukan dakwah kepada kelompok. Dan berhati-hati dengan nama, saudaraku. Karena dia bisa berbentuk dakwah kepada kelompok hizbiyah. Tanpa terkadang kita sadari, perlahan tapi pasti halus masuk
Dakwah kalau bukan atau pakai nama tertentu tidak dakwah. Nama hanya sekedar sarana, bukan tujuan dan orientasi. Fahami itu dengan baik. Jangan warnai dirimu dalam dakwahmu kecuali hanya dengan warna Islam. Selainnya campakkan. Nama-nama ini mengkerdilkan kotak-kotak kita buat sendiri. Slogan perjuangan, iyatun maqita, sebuah tindakan hizbiyah yang dibenci di dalam agama Islam. Kalaupun ada yayasan hanya sekedar sarana duniawi, karena di bawah yayasan berdiri pesantren, di bawah yayasan berdiri sekolah, karena sekolah harus dirikan di bawah hal-hal yang seperti itu, terikat undang-undang di negeri kita. Tapi nama itu tidak pernah membuat kita terkotak-kotak. Karena dakwah kita dakwah kepada hak, kepada ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan warnai dirimu dan dakwahmu kecuali dengan nama Islam. Dan tunjukkan dengan sikap bahwa kita tidak terkotak-kotak dengan nama-nama itu. Kita hanya terkotak dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad'u ilallah. Ini adalah dakwah kepada keikhlasan. Ad'u ilallah. Saya berdakwah kepada Allah. Dan siapapun, yayasan apapun, nama apapun, kalau dakwahnya kepada Allah, berarti kita satu dakwah, satu manhaj di dalam dakwah, satu cara di dalam dakwah. Manhaj Nabi kita, salawatu Rabbi wassalamu alaihi. Ini yang saya katakan. Terkadang kita terkotak-kotak oleh kotak yang kita buat sendiri untuk diri kita. Lalu kita masuk dalam kotak itu dan mewarnai diri kita. Saya adalah kotak yang bernama ini. Jangan, saudaraku. Jangan rela dengan nama selain Islam. Jangan rela dengan nama selain sunnah. Al-thalithah, poin yang ketiga, anal basirata minal fara'id. Basirah wajibkan. Ad'u ila Allah ala basirah. Saya berdakwah kepada Allah di atas basirah. Basirah adalah ilmu yang hak, ilmu yang yakin, ilmu yang benar dan penuh dengan keyakinan. Seorang yang berdakwah harus yakin bahwa apa yang dia ajak manusia kepadanya bersumber dari agama Allah yang hak. Di dalam Al-Quran nyata, di dalam hadis nyata, dan maknanya dan amalnya kita dapatkan dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quwwatul yaqin ala quwwatil haqq. Kekuatan keyakinan akan kebenaran yang berdiri di atas pondasi kebenaran. Wajib. Bagian daripada yang diwajibkan Allah tabaraka wa taala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah, bukan di atas jahal, bukan di atas keraguan-raguan, akan tapi di atas ilmu dan yakin. Adapun orang-orang kufar, hidup mereka penuh dengan keraguan, agama mereka agama ragu, keyakinan mereka keyakinan yang penuh dengan keraguan-raguan. Dan kita mendengarnya sendiri, mereka mengatakan ini harus diyakini, terserah benar atau tidak, jangan ditanya. Bahkan mereka mengatakan ini sesuatu yang dapat kita dapatkan, entah benar entah tidak, yang penting ini kita yakini. Ini namanya agama ragu, bukan agama ilmu, bukan agama yakin. Ini agama jahal. Tapi agama Islam ala basirah, berdiri di atas ilmu yang yakin,
di atas kebenaran. Poin yang keempat, min dalaili husni tauhid annahu tanzihullahi ta'ala anil masabbah. Di antara hal-hal yang menunjukkan bagusnya tauhid, indahnya tauhid, bahwa tauhid itu adalah sesuatu yang mengosongkan Allah, mensucikan Allah dari segala sesuatu yang bersifat celaan. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah. Allah dari hal-hal yang tidak pantas untuk Allah. Itulah tauhid, dan itulah indahnya tauhid. Di antara yang menunjukkan indahnya tauhid, dia adalah mensucikan Allah dari segala kekurangan yang membuat dia tercela. Kekurangan tidak ada pada Allah, dan semua yang bersifat celaan Rabb kita suci darinya. Tidak memiliki itu dan tidak pernah punya itu. Sehingga tidak ada apapun jua yang dilakukan Allah daripada kekurangan dan kekhilafan. Apapun yang melenceng daripada ilmu yang hak, apabila dilihat dengan teliti, dipelajari dengan detail, di dalamnya akan ada poin bahwa kurang atau melakukan kezoliman atau memiliki kelemahan. Dan Allah Maha Suci dan tidak pernah memiliki kekurangan itu. Nah, subhana rabbika rabbil izzati, Maha Suci Allah dari apa-apa yang mereka sifati Allah dengannya. Tidak pernah ada kekurangan itu pada Allah. Wassalamun 'alal mursalin, dan keselamatan untuk para rasul yang Allah utus. Mereka tidak pernah mensifati Allah dengan sifat-sifat yang kurang. Dengan sifat-sifat yang kurang seperti yang disifati kepadanya oleh orang-orang yang berbuat syirik. Lisan mereka terjaga daripada menyebutkan sesuatu yang membuat Allah itu memiliki kekurangan dan kekeliruan dan kekhilafan dan kesalahan. Sehingga lisan para rasul dan orang yang mengikuti para rasul lepas dari semua itu. Tazkiyah dari Allah untuk para rasul, bahwa mereka tidak pernah mensifati Allah dengan sifat yang kurang. Al-khamisah, yang kelima, anna min qubhi syirki kaunahu masabbatan lillah. Poin yang bagusnya tauhid karena dia meniadakan celaan terhadap Allah, buruknya syirik, anna min qubhi syirik, di antara hal yang membuat syirik itu buruk, annahu kaunuhu masbatan itu, di dalamnya ada celaan, mengundang celaan terhadap Allah Rabbul Izzat. Oleh karena itu buruk dan busuk. Katakan Allah tidak tahu. Lihat, mengatakan bahwa Allah tidak mendengar dakwah kita, seruan kita kepadanya, kecuali melalui wasaid, perantara-perantara antara kita dan Ia. Mengatakan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala lelah, capek. Mengatakan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala jalalah, dengan sesuatu yang membuat
Allah penuh dengan kekurangan atau memiliki kekurangan atau memiliki kezaliman. Nah, sadisah, yang ketujuh, wahiyya min ahammiha, dan ini yang terpenting, ibadul muslimi 'anil musyrikin li'alla yasira minhum walau lam yusyrik, menjauhkan seorang muslim dari orang musyrikin agar mereka tidak pada orang-orang musyrikin walau tidak melakukan kesyirikan itu. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Ma ana minal musyrikin. Aku tidak termasuk orang musyrik. Menjauhkan kita dari orang-orang musyrikin. Karena di antara tuntutan tauhid adalah membenci syirik dan pelakunya. Menjauhkan diri kita dari syirik wa ahlih. Al-bara'ah, berlepas diri daripada syirik dan pelaku syirik. Menjauhkan diri dari syirik dan siapapun yang mengamalkan syirik. Agar tidak menjadi bahagian daripada mereka walau tidak berbuat syirik. Dan ini yang paling penting kata beliau, min ahammiha, di antara yang paling penting dalam dalil yang pertama, pada dalil yang pertama, jauhkan diri dari orang-orang yang berbuat syirik. Berlepas diri dari mereka dan nyatakan berlepas diri. Nyatakan, kalian bukan saya dan saya bukan kalian. Ibadah saya bukan ibadah kalian dan ibadah kalian bukan ibadah saya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abidun wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ayat ini diperintahkan Allah untuk kita baca, kita imani, kita ikrarkan. Disunnahkan untuk memulai siang dengannya dan menutup malam dengannya. Memulai hidup dengannya dan menutup hidup dengannya. Karena dia mengandung makna yang sangat teramat penting dari makna tauhid. Berlepas diri dari orang-orang kafir. Dan mengikrarkannya dengan berulang-ulang. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Karena aku bukan penyembah sembah. Kalian penyembah makhluk dan aku bukan penyembah makhluk. Kalian tunduk dan khudu' kepada makhluk. Sementara saya hanya tunduk dan khudu' kepada kalian pengagung batu, sementara saya tidak. Kalian penyembah matahari dan sapi, sementara saya tidak. Kalian penyembah nabi dan wali, sementara saya tidak. Lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian. Dan ini yang terpenting. Iklankan, ikrarkan, apapun risiko yang harus diterima. Buah daripada ikrar itu. Konsekuensi daripada ikrar tersebut. Sebagaimana diperintahkan Allah kita untuk mengikuti Nabi Ibrahim dalam hal tersebut dan kaum yang beriman bersamanya. Laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan
hatta tu'minu billahi wahdah. Dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah, suruh kita untuk meniru Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersamanya. Annahu idh qalu liqaumihim, tatkala mereka mengatakan kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan apapun yang ibadati selain Allah. Kafarna bikum, kami ingkari hal itu dari kalian. Wa badna bainana bainakumul adawatu wal baghdha, dan akan terlihat nyata antara kita dan kalian permusuhan dan tidak saling mencintai. Kebencian. Karena kesyirikan yang mereka lakukan, tidak suka mereka. Nah, as-sabi'ah, yang ketujuh, poin yang ketujuh, kaunut tauhid awwal wajib, yaitu tauhid adalah yang pertama yang diwajibkan. Yang pertama yang diwajibkan, mengetahui tauhid, ma'rifatut tauhid, mengetahui hak Allah atas diri kita. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadat la ilaha illallah. Hendaklah yang pertama kali yang kau serukan kepada mereka persaksian tentang la ilaha illallah. Ud'uhum ilal Islam. Ajak mereka kepada agama Islam. Beritahu mereka hak Allah terhadap mereka yang ada di dalam agama Islam. Perintah pertama. Kewajiban pertama adalah tauhid. Poin yang ke-8, an yubda'a bihi qabla kulli syai'in hatta shalah. Dakwah kepada tauhid sebelum memulai ajakan kepada yang lainnya termasuk salat. Ajakan untuk bertauhid, esakan Allah, tunggalkan Allah, jangan sekutukan Allah, esakan Allah, jangan sekutukan Dia. Mulai itu. Dan itu hendaknya dimulai lebih awal, bahkan lebih daripada memulai dakwah kepada salat. Al-ashirah, yang ke-10, at-tasiyah, yang ke-9, anna ma'na an yuwahhidullah ma'na syahadati an la ilaha illallah. Makna kalimat esakan Allah, hendaklah mereka mengesakan Allah, itulah makna syahadat la ilaha illallah. La ilaha illallah, itulah dia, esakan Allah, jadikan Ia satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Nah, annal insani, yang ke-10, annal insana qad yakunu min ahlil kitab wa huwa la ya'rifuha aw ya'rifuha wa la ya'malu biha. Boleh jadi ada seorang insan yang akhirnya menjadi ahli kitab, wa huwa la ya'rifuha, karena dia tidak mengetahui la ilaha illallah, au ya'rifuha wa la ya'malu biha, atau dia kitab, dengannya dia menjadi ahli kitab. Benar, boleh jadi ada orang yang secara hukum di sisi Allah sudah menjadi ahli kitab, seperti ahli kitab ada kitab yang dia sampai kepadanya, dia pegang namun dia tidak amalkan ilmunya. Bahkan penting dari kitab apa itu la ilaha illallah, hal yang terpenting dalam hidupmu, dalam agamamu, dia tidak tahu artinya yang hak, dia jahil terhadap maknanya, apalagi mengamalkannya. Dia tidak berilmu tentang apa yang diinginkan darinya oleh la ilaha illallah yang dia ucapkan. Yang ke-11, at-tanbih ala ta'lim bitadrij. Dalam bahkan ada peringatan ketika mengajarkan manusia bitadrij, hendaklah step by step, berjenjang, yaitu mulai dari thaniyata asyarah, yang kedua aham fal aham, mulai daripada yang terpenting
baru yang setelahnya, baru yang setelahnya. Dan itu yang Nabi ajarkan kepada Mu'adz ibn Jabal. Mulai dulu ajak kepada mereka tauhid. Fa inhum ajabuka lidzalik, fa inhum ata'uka lidzalik. Kalau engkau setelah mengajak kepada syahadat la ilaha illallah mereka terima, fa akhbirhum anna Allah aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Baru ajak mereka untuk melaksanakan salat. Allah wajibkan mereka 5 waktu dalam setiap hari dan setiap malam untuk salat. Setelah dakwah kepada yang lebih penting daripada salat bernama tauhid. Al-thalithata asyrah, ke-13, masrifuz zakah. Kemana zakat disalurkan? Yaitu kepada kaum fakir. Tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu fi fuqaraihim. Diambil dari orang kaya dan dikembalikan kepada orang yang fakir membutuhkan. Ar-rabi'ata asyrah, yang ke-14, kashful alim asyubhata 'anil muta'allim. Orang yang alim hendaklah membuka dari muridnya syubhat, sesuatu yang syubhat yang mereka miliki. Kikis dari muridnya syubhat itu. Ya, syubhat yang salah tentang makna la ilaha illallah dikikis. Syubhat yang salah dalam beragama dan bertundukan kepada Allah dikikis. Karena orang menjadikan perantara antara dirinya dan Allah karena syubhat. Syubhatil wasaid bainan nas, menjadi syubhat wasaid dalam ibadah. Di mana mereka mengatakan bahwa saya ini berdosa sehingga tak pantas bagi saya untuk menghadap langsung kepada Allah. Hendaklah yang menyampaikan niat saya adalah orang yang dekat dengan Allah. Ini syubhat. Dan hendaklah para ahli ilmu mengikis syubhat ini dari murid-muridnya. Al-khamisata asyrah, yang ke-15, an-nahyu an karaimil amwal. Larangan mengambil harta-harta yang penting, harta-harta yang mahal. Ini dalam mengambil harta zakat. Jangan diambil yang mahalnya, ambil yang pertengahan. Ya. As-sadisata asyrah, yang ke-16, ittiqa'u da'watil mazlum. Jauhi doa orang yang terzolimi. Hati-hati, jangan sampai orang terzolimi mendoakan kita. As-sabi'ata asyrah, yang ke-17, al-ikhbaru bi annaha la tuhjab. Keterangan bahwa doa mereka yang terzolimi la tuhjab, tidak dihijab antara dia dan istijabah dari Allah, ijabah dari Allah tabaraka wa taala. Ats-tsaminata asyrah, yang ke-18, min adillati tauhid ma jaru ala sayyidil mursalin wa sadatil awliya minal masyaqqati wal ju'i wal waba. Di antara dalil-dalil tauhid adalah apa yang terjadi pada sayyidil mursalin, pada penghulunya seluruh rasul, wasadatil auliya, dan penghulu-penghulu wali, minal masyaqqati wal ju'i wal waba. Hal yang berat, kelaparan, wabah, penyakit, itu terjadi kepada para nabi dan para rasul dan kepada para wali-wali Allah, sadatil auliya. Dan dalam hal ini terjadi dalam kisah kita adalah Ali bin Abi Thalib. Wa huwa sayyidun min sadatil auliya. Dia adalah penghulunya para wali. Karena kita yakin bahwa Ali bin Abi Thalib adalah wali dari wali-wali Allah tabaraka wa taala. Namun beliau juga sakit. Beliau juga mengeluhkan matanya yang sakit. Maka wali boleh saja sakit. Karena wali tidak memiliki sifat menyembuhkan. Nah, at-tasi'ata asyrah, poin yang ke-19, qauluhu la'u'tiyanna rayata alamun min alamin nubuwah. Perkataan Nabi SAW, aku berikan bendera ini kepada seseorang lelaki yang mencintai Allah
dan mencintai Rasulnya. Allah pun mencintai dia dan Rasulnya mencintai dia. Ini adalah alamun min alamin nubuwah. Salah satu ciri daripada ciri-ciri kenabian. Mukjizat daripada mukjizat Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Karena al-ikhbaru amma fil qalb. Al-ikhbaru an mahabbatillah wa huwa minal umur al-ghaibiyah. Mengetahui apa yang ada dalam hati manusia, memberitahu tentang apa yang ada dalam hati manusia. Dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ini amalan hati. Hati, karena cinta datang dari hati. Maka ini adalah ciri-ciri kenabian dan tanda-tanda kenabian. Memberitahu apa yang ada dalam hati seorang insan. Ditambah daripada itu, bahwa apa yang terjadi dari Allah. Allah mencintai dia. Ini masalah gaib yang tidak mungkin diketahui kecuali dengan wahyu kenabian. Nah, al-insyrun, poin yang ke-20, tafluhu fi ainaihi alamun min alamiha aidha. Nabi SAW pada kedua mata Ali bin Abi Thalib kemudian langsung sembuh dengan izin Allah. Allah sembuhkan setelah itu. Ini juga tanda daripada tanda-tanda kenabian. Mukjizat daripada mukjizat kenabian. Al-hadiyatu wal insyrun fadilatu Ali radhiyallahu an. Di dalamnya terdapat keutamaan tentang seorang wali, yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, al-thaniyatu wal insyrun fadlus sahabah fi dawkihim tilka al-lailah wa syughlihim an bisyaratil fath. Keutamaan para sahabat. 22 keutamaan para sahabat, di mana malam itu mereka sibuk membicarakan ya tentang bahwa mereka akan diberikan kemenangan oleh Allah. Para lelaki yang akan diberikan kepadanya bendera kepemimpinan dan panglima jihad. Ats-tsalitsatu wal ishrun, yang ke-23, al-imanu bil qadar lihusuliha liman lam yas'a wa man'iha amman sa'a. Di dalamnya terdapat ilmu tentang iman dengan takdir. Allah yang menentukan segala-galanya. Ternyata kemuliaan itu didapatkan oleh orang yang tidak berusaha mendapatkannya dan terhalang dari manusia yang berusaha ingin mendapatkannya. Nah, Ali bin Abi Thalib tidak mengira bahwa dia yang akan ditunjuk, karena malam itu sakit. Sakit yang akan membuatnya terhalang untuk memimpin pasukan. Ar-rabi'atu wal ishrun, poin yang ke-24, al-adabu fi qawlihi ala rislik. Adab di dalam dakwah, yaitu dalam perkataan Nabi ala rislik. Jangan tergesa-gesa. Pergi berangkat, dakwahi mereka, turun di lapangannya, ajak mereka untuk berdiskusi, jangan tergesa-gesa. Karena tergesa-gesa membuat kita terkadang salah berbicara, salah mengucapkan, salah menyampaikan, dan salah melihat kondisi mad'u. Al-khamisatu wal ishrun, poin yang ke-25, ad-da'watu ilal islami qabla al-qital. Hendaklah berdakwah kepada Islam sebelum memulai jihad, perperangan. As-sabi'atu wal ishrun, as-sadisatu wal ishrun, yang ke-26, annahu masyru'un liman du'u qabla dhalika wa qutilu. Dan hendaklah, dan dia adalah disyariatkan liman du'u qabla dhalik, untuk orang-orang yang didakwahi atau diperangi, hendaklah yang pertama kali diajak mereka untuk agama Islam. As-sabi'atu wal ishrun, poin yang ke-27, ad-da'watu bil hikmati liqaulihi akhbirhum bima yajib. Hendaklah berdakwah dengan penuh hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, berdakwah dengan penuh hikmah. Bil hikmah. Ya, liqaulihi akhbirhum bima yajib. Perlahan, jangan tergesa-gesa, dan beritahu mereka apa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsaminatu wal ishrun, poin yang ke-28, al-ma'rifatu bihaqqillahi fil Islam. Mengetahui hak Allah di dalam agama Islam, yaitu tauhid.
yaitu tauhid. At-tasi'atu wal 20, poin yang ke-29, thawabu man ihtada ala yadayhi rajulun wahid. Pahala seandainya dapat hidayah di tangan kita, melalui tangan kita, melalui usaha kita, walaupun seorang lelaki saja, dia lebih baik daripada dunia dan seisinya. Poin yang ke-30 dan terakhir, al-halifu 'alal futya. Boleh kita bersumpah dalam mengucapkan futya. Fa wallahi, demi Allah, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humur na'am. Seandainya dapat hidayah satu orang saja melaluimu, lebih baik daripada unta merah, lebih baik daripada harta yang paling berharga di permukaan bumi. Nabi bersumpah, boleh, untuk menguatkan apa yang akan beliau sampaikan. Saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat, itu dia bahasan kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Walillahil hamd. Dan insyaallah taala setelahnya kita mulai jawab pertanyaan-pertanyaan antum, dan kita akan utamakan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan materi kita, yaitu tauhid, pada pagi hari yang berbahagia ini. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana mau bertanya, di keluarga kami ada yang menyimpan buku raja, dan ana tahu Ustaz bahwa buku itu mengandung kesyirikan. Apa yang harus ana lakukan Ustaz? Bolehkah ana membakar buku tersebut, sementara di dalamnya ada bagian-bagian yang merupakan huruf-huruf Arab? Pertama, kita tidak boleh melakukan sesuatu terhadap benda yang bukan milik kita. Yang harus melakukannya adalah yang pemilik benda. Bolehkah kita membakarnya? Apa hak kita membakar buku orang lain? Bukan buku kita. Kecuali buku kita. Atau buku dari anak-anak kita yang di bawah kepemimpinan kita, itu boleh kita ambil, kita bakar. Namun milik orang lain jangan. Maka dalam hal ini yang ada adalah seruan untuk mengajak kepada tauhid, memberitahu mereka bahwa raja-raja seperti ini tidak benar. Wallahu a'lam. Berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Mukri Alam di Sumatera Utara. Hayyakumullah. Mau bertanya Ustaz, hati kadang-kadang suudzon kepada Allah, tetapi pikiran kita bilang itu tidak boleh. Bagaimana menyikapinya Ustaz? Ikuti syariat. Dan syariat ini dalam hal ini ya, bersesuaian dengan fikiran kita dan bertabrakan dengan apa yang ada di hati kita. Fikiran mengatakan itu tidak benar, suudzon kepada Allah, namun hati bersuudzon. Mana yang benar di sini? Fikiran, yang di sana gudang ilmu, atau hati yang diberikan was-was oleh syaitan? Yang sesuai dengan agama yang hak adalah, dalam hal ini adalah fikiran. Tidak boleh bersuudzon kepada Allah. Tidak boleh bersuudzon kepada Allah. Sementara hati bersuudzon, lawan hati itu. Hati itu juga bisa tempat syubhat, tempat ilmu yang salah, sebagaimana juga tempat ilmu yang hak, ilmu yang benar. Dan di dalam hati itu juga masuk waswas syaitan. Oleh karena itu, jauhi suudzon kepada Allah dan cari orang yang pandai untuk menjawab suudzon kita itu. Bertanya kepada yang mengerti, bertanya kepada orang yang faham dan bisa menerangkan kepada kita segala sesuatu yang
menyebabkan kita akhirnya bersuudzon kepada Allah. Pasti ketika kita bersuudzon kepada Allah ada yang keliru daripada cara kita berpikir, cara kita mengambil kesimpulan. Pasti itu. Dan cari orang yang pandai menyampaikan kepada kita bahwa Allah tidak seperti yang kita sangkakan dengan persangkaan yang buruk. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Rudi dari ND Flores, Nusa Tenggara Timur, pemirsa Beta Mengaji. Anda ingin bertanya, Ustadz, apakah kalau kita membuka kajian di YouTube dan kajian itu dari seorang ustadz yang biasa menyampaikan soal-soal hari kiamat, apakah ini sama dengan mendatangi dukun sehingga merusak tauhid kita? Ini merusak ilmu kita. Dan boleh jadi kemudian karena ilmu kita rusak, akhirnya merusak tauhid kita. Tapi insya Allah tidak sama dengan mendatangi dukun. Insya Allah tidak sama dengan mendatangi dukun. Namun ini menyerang ilmu kita yang hak, akhirnya mendatangkan syubhat dan mendatangkan khurafat, keyakinan-keyakinan yang tidak memiliki dalil yang sahih dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak sampai kepada jenjang sama dengan mendatangi para peramal. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bukit Tinggi, semoga Ustadz dan Asil TV senantiasa diberkahi Allah, amin ya rabbal alamin. Demikian juga yang telah mendoakan kita. Saya mau bertanya, apakah boleh saya men-share dakwah-dakwah Ustadz di sosial media dengan niat ingin mengingatkan saudara-saudara yang mungkin lupa akan kewajiban yang berniat ingin memberitahu bahwa jangan belajar dengan ustadz yang membingungkan umat. Kalau kita yakin bahwa apa yang kita sampaikan itu benar-benar berada di atas ilmu yang hak, dalilnya jelas dari Al-Quran dan Hadis, dan ustadz yang menyampaikannya juga adalah yang mengerti sunnah, yang kita tahu komitmennya terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, komitmen terhadap ilmu yang hak, maka silahkan. Tapi dengan syarat yang tadi, jangan asal share. Ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, nama saya Fulan. Di sini disebutkan namanya, Anda sengaja hilangkan namanya. Usia 30 tahun. Saya seorang yang pemabuk, pencuri kotak amal, pemakan harta riba, makan harta anak yatim. Saya juga pernah berzina. Saya orang fasik yang sering meninggalkan sholat, puasa juga tidak. Pertanyaannya adalah, apakah dosa-dosa saya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ustadz? Saya benar-benar ingin bertaubat. Bagaimana caranya, Ustadz, supaya taubat saya bisa diterima? Kalaupun hukum rajam sampai mati masih berlaku, saya siap, Pak Ustadz, asal itu jalan terbaik untuk menuju ridho Allah dan ampunannya. Allah memerintahkanmu sesuatu yang lebih ringan daripada itu, untuk menuju ridhonya dan ampunannya. Sesuatu yang jauh lebih ringan daripada rajam sampai mati. Dilempar dengan batu sampai mati, itu dia rajam. Rajmu bil hijarati hatal maut, melempari seseorang dengan bebatuan sampai mati. Allah menyuruh sesuatu yang jauh lebih ringan daripada semua itu.
Itu tinggalkan. Sesali masa lalu yang salah dan bertekadlah untuk tidak lagi ingin melakukannya. Itu yang Allah perintahkan, itu dia taubat. Apakah dosa saya masih bisa diampuni oleh Allah, Ustaz? Kalau Anda serius dengan taubat, tak ada dosa yang tak diampuni. Tak ada dosa yang tak diampuni oleh Allah. Allah itu Ghaffar, Maha Pengampun. Tawwab, Maha Penerima taubat. Ghafur, yang suka sekali untuk memaafkan. Setelah itu menjaga hamba-hambanya dari hal yang tidak diinginkan pasca dimaafkan. Saudaraku, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jangan pernah bertanya, adakah dosa yang tidak diampuni Allah? Bisakah dosa ini diampuni Allah? Jangan pernah lagi bertanya. Karena tak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah kalau kita serius minta ampun. Tak ada dosa yang tidak dimaafkan Allah kalau kita serius minta maaf. Tak ada taubat yang tidak diterima oleh Allah kalau kita serius dalam taubat. Dan sungguh sebelummu telah banyak orang-orang yang berdosa lebih daripada dirimu. Dan sekarang mereka sudah direkomendasi oleh Nabi SAW sebagai penduduk surga. Dengan apa yang Nabi ceritakan kepada kita bahwa dia dipeluk oleh malaikat rahmat setelah wafatnya. Namun sebelumnya melakukan dosa yang lebih besar daripada dosamu sekarang yang Anda sebutkan kepada kami. Dan sengaja saya sembunyikan nama yang Anda sebutkan karena tidak boleh menyampaikan aib diri sendiri kepada orang lain. Suatu kesalahan ketika kita menyebutkan saya adalah fulan, berasal dari negeri ini, di sini orang kenal kepada kita. Dosa saya seperti ini nggak boleh. Agama Islam memuliakan dirimu. Jangan kau hinakan dirimu, saudaraku. Dengan engkau tebarkan aib dan kesalahanmu pada orang lain. Tak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah kalau kita serius minta ampun. Permasalahannya kita serius atau tidak. Kalau kita serius, 3 poin yang harus dikerjakan. Sesali masa lalu itu, tinggalkan maksiat itu, dan bertekadlah untuk tidak akan lagi melakukannya. Tekad untuk tidak melakukannya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, tim, dan semua kita diberkahi Allah. Diberikan kesehatan dan berkah umur. Amin ya rabbal alamin. Saya seorang akhwat dari Bandung. Hayakillah. Ana mau bertanya, Ustadz, tauhid adalah wajib bagi setiap muslim. Bagaimana hukumnya bagi orang tua, saudara laki-laki, atau saudara perempuan yang membiarkan adik perempuannya meninggalkan tauhid, membiarkan mereka murtad, menikah dengan lelaki yang non-muslim, bahkan ikut hadir saat pernikahan anak perempuan mereka tersebut di rumah ibadah orang-orang yang kuffar. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Orang tua yang mengikhlaskan gadisnya dipinang oleh lelaki yang bukan muslim, dosa. Karena di dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah, lahunna hillun lahum wa lahum yahilluna lahun. Tidaklah wanita-wanita muslimah itu halal untuk mereka lelaki kafir. Dan tidaklah mereka lelaki kafir itu halal untuk mereka wanita muslimah. Tidak halal artinya haram. Wanita muslimah haram dinikahi oleh lelaki yang kafir. Lelaki kafir haram menikah dengan wanita muslimah. Maka pernikahan itu bukanlah pernikahan. Apalagi seperti ini. Dibiarkan putrinya pindah agama untuk menikah kemudian di rumah ibadah mereka yang
kafir. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dia dengan rela mencampakkan anak gadisnya ke dalam jurang neraka yang sedalam-dalamnya. Disinilah poin-poin yang menunjukkan bahwa manusia telah terlalu jauh daripada tauhid. Sehingga syirik bagi mereka hal yang biasa. Ini dimulai dari terbiasa melihat. Sehingga akhirnya tidak terlalu takut dan tidak terlalu merasa berat dosa dan kesalahannya. Dimulai dari sering melihat. Lihatlah dosa dan maksiat yang sering terjadi, akhirnya bagaikan hal yang biasa. Hampir tidak dianggap sebagai maksiat yang harus diingkari. Dosa, misalnya dosa membuka aurat, yang banyak dilakukan oleh kaum wanita di negeri kita ini, negeri yang kita cintai ini. Karena terlalu sering dilihat, terlalu sering dipamerkan aurat itu, maka dia menjadi hal yang terbiasa dan biasa yang seolah-olah bukan maksiat. Bahkan ketika kita larang kaum muslim untuk menyaksikannya, kita dianggap ekstrim oleh mereka. Jangan nonton film, di sana ada aurat wanita dipertontonkan. Wah, Ustaz terlalu ekstrim. Karena sudah terbiasa melihat. Terbiasa melihat orang-orang kufar di sekitar mereka. Dan terbiasa melihat teman-temannya pindah agama, tetangga-tetangganya pindah agama, akhirnya dianggap biasa. Na'udzubillahi min dzalik. Seruan kita adalah bertakwalah kepada Allah dan kembalilah kepada agamamu, dan jangan campakkan anak-anakmu ke dalam jurang api neraka yang terlalu dalam. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara dan batasan benci kepada pelaku syirik? Benci itu datangnya dari hati. Dan hati benci bisa bergandengan dengan muamalah yang baik dalam urusan dunia. Walaupun kita benci, namun kita tetap. Kalau dia sakit, kita jenguk. Dan kita tetap senyum kepadanya. Namun hati kita membenci. Bisa. Itu tidak bertabrakan. Dalam urusan dunia, muamalahnya baik. Namun hati itu tidak pernah suka. Nah, maka jangan sampai hati kita tidak membenci syirik dan pelaku syirik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Padang. Hayakallah. Bagaimana cara menghilangkan suudzon kepada Allah? Sering merasa dosa tidak akan diampuni, amal-amal tidak diterima. Apakah itu termasuk suudzon? Iya, itu termasuk suudzon. Wa bi'sa suudzon. Dan alangkah buruknya suudzon Anda kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tidak menerima taubat kita, Allah tidak menerima amal saleh kita. Wa huwa alladhi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu an sayyi'at. Dialah Allah yang menerima taubat dari hamba-hambanya, yang mengampuni dosa dan kesalahan mereka. Suudzon ini adalah belajar tentang Allah, berilmu tentang Allah, berilmu tentang asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dan bertanya kepada ahli ilmu tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan sifat Allah. Dan sifat Allah adalah pasti menerima taubat kalau kita serius bertaubat, pasti memaafkan kalau kita serius minta ampun. Dan saya selalu ulang-ulang, Allah lebih ingin memaafkan kita dibanding kita ingin dimaafkan. Dan apakah mungkin zat yang seperti ini sifatnya, lalu kita yakini dia tidak akan memaafkan dosa kita?
Allah lebih ingin memaafkan kita lebih daripada kita ingin dimaafkan. Anda ingin dimaafkan? Jawabannya pasti iya. Allah lebih ingin lagi memaafkan Anda lebih daripada keinginan Anda dimaafkan. Apa mungkin bagi Allah untuk tidak memaafkan kalau Anda serius minta maaf kepadanya? Allah lebih serius lagi. Maka mustahil. Mustahil dan mustahil. Ada seorang hamba yang serius minta ampun kepada Allah, lalu Allah abaikan permohonan ampunnya. Itu mustahil. Ada orang yang serius dalam bertaubat, lalu Allah tidak terima taubatnya. Itu mustahil. Bukan tawab namanya. Kalau itu yang dia lakukan. Bukan ghafar. Namun ketika taubat Anda tidak serius, dia tidak maafkan, wajar. Karena Anda pun tidak serius dalam taubat. Ya Allah minta ampun, namun Anda masih bergelut di dalamnya, masih bergelima dalam kubangan dosa dan maksiat itu. Karena dia meminta 3 poin dalam keseriusan itu. Sesali masa lalu, tinggalkan dan bertekad untuk tidak lagi melakukan. Harus ada tinggalkan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita termasuk setan bisu bila tidak memperingatkan kepada sesama muslim yang berbuat salah dan syirik, sedangkan ilmu kita belum cukup mumpuni untuk menjelaskannya? Setan bisu adalah orang yang berada di tengah-tengah perbuatan maksiat dan dia diamkan maksiat itu tanpa dia tegur. Dan dia pun berada di sana. Dan dia tidak pergi dari kubangan maksiat yang sedang ada di hadapannya itu. Seolah-olah diamnya dia di tengah mereka adalah bahagian daripada pengikraran dia bahwa itu hal yang tidak salah. Ini dia setan bisu. Adapun kita tidak mampu memberikan tabligh, dakwah, lalu kita diam dan kita tinggalkan maksiat itu, atau kita hanya menyampaikan sekedar yang bisa kita sampaikan, menurut saya ini maksiat, maaf saya tidak bisa hadir, menurut saya ini maksiat, itu cukup sesuai dengan kemampuan kita untuk menyampaikan dakwah. Bagaimana kita menyikapi orang tua yang masih mengagungkan tradisi kesyirikan? Kata mereka tidak mungkin Allah menurunkan rezeki dari langit tanpa bantuan berhala-berhalanya. Ini adalah syirik. Menjadikan sesuatu sekutu bagi Allah. Dan ini kesyirikan orang-orang musyrikin. Bahwa rahmat Allah turun ke permukaan bumi melalui berhala. Maka rajin-rajin untuk berbicara dengan orang tua, berdiskusi dengan orang tua yang seperti ini. Kalau orang tua kita bisa untuk berdiskusi, dan kita pun pandai untuk berakhlak mulia dalam berdiskusi. Kalau tidak, berikan buku, berikan mereka tontonan-tontonan yang bermanfaat dalam ilmu tauhid. Selamatkan mereka dengan izin Allah dan doakan mereka untuk selamat. Nah,
Assalamualaikum Ustaz, saya pernah bertanya kepada beberapa orang tentang akidah di manakah Allah, dan di antara jawabannya Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri dan tidak di kanan. Lalu saya bilang, apakah Allah dan Rasulnya memberikan jawaban itu? Yang mau saya tanyakan, apakah sikap saya itu tepat? Nah, sudah tepat. Jazakallah khairan wa iyyak, dari Ummu Al-Fat di Inhu. Apakah Allah dan Rasulnya memberikan jawaban itu? Maka ini adalah salah satu pertanyaan yang benar, karena mereka tidak akan bisa menjawab iya. Paling yang mereka jawab adalah tak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Adapun Allah tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di atas, tidak di bawah. Nas-nas menunjukkan bahwa Allah di atas. Imam Ibnu Qayyim mengatakan nas yang menunjukkan bahwa Allah di atas itu lebih daripada 2000 nas. 2000 dalil yang menunjukkan bahwa Allah di atas. Nah, baik saudaraku-saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari yang berbahagia ini di penghujung Ramadan. Kita berdoa kepada Allah agar Allah maafkan dosa dan kesalahan kita dan memaafkan segala kekurangan kita dalam menjalani kewajiban kita kepada Allah di Ramadan tahun ini. Dan semoga Allah tabaraka wa taala menerima taubat kita, memberikan kepada kita fadail-fadail yang Allah berikan kepada hambanya, yang Allah janjikan kepada hambanya di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah wafatkan kita di atas husnul khatimah. Allah jauhkan kita dari neraka dan murkanya, dan semoga Allah masukkan kita pada ridho dan surganya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.